Halo, selamat bergabung, Sis Carolina Siwi ya. Halo semuanya, selamat bergabung di acara lamar. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Uh, Oke, oke. Selamat malam semuanya. Oke, sepertinya udah ada beberapa yang masuk. Kita sambil menunggu. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Namo Buddhaya. Selamat bergabung kembali di acara Lamar Life and Mature bersama saya Michael. Acara ini dipersembahkan oleh CD Sarjana dan Profesional Buddhis. Malam hari ini kita akan membahas topik penyimpangan seksual, yang termasuk juga kekerasan seksual ya. Malam hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, Romo Hendry Gunawan Chandra SE. Selamat malam, Cirma. Malam. Aku lupa yang kaca film stiker itu siapa ya. Malam Ko Yudi. Romo Hendry Gunawan Chandra SE. Saat ini beliau aktif sebagai pandita dan juga ketua lembaga kepanditaan PPMBI. Beliau juga berposisi sebagai sekretaris Dewan Kehormatan Pandita Budayana. Jadi beliau sangat aktif di organisasi Buddhis. Saya sambil panggil ya. Saya invite Romo Akyong sebentar. Mana ini? Wah, sepertinya Romo Malam Ci. Gitu ya. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, Romo, topik malam ini kita akan membahas penyimpangan seksual nih Romo. Mencangkup juga kekerasan seksual dalam rumah tangga ya Romo, keluarga, pasangan dan sebagainya. Ya. Nah, Romo, suara saya bisa terdengar kan ya? Jelas Romo? Jelas ya, oke. Ya. Oke. Ya, gimana? Jadi ini Romo, tentang topik kita malam hari ini, yang saya mau tanyakan nih, soalnya kan kalau kita membahas, apalagi di saat COVID seperti ini ya Romo ya, kan banyak orang yang WFH, otomatis waktu yang dihabiskan oleh keluarga di rumah ini kan lebih panjang ya Romo. Iya. Nah, tentunya itu memiliki nilai positif dan juga nilai yang ya negatif ya Romo ya. Nah, mungkin kita akan menilai ini, maksudnya gini Romo, kan banyak nih belakangan ini juga cerita seperti tingkat kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Nah, mungkin di minggu-minggu lalu juga di acara Lamar kita juga sudah membahas tingkat perceraian itu kan terutama pada saat COVID ini kan jauh meningkat nih Romo. Baik. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya mau bertanya nih kepada Romo, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penyimpangan seksual, Romo? Oke, baik. Pertama-tama dari sudut pandang Buddhis ya, Romo ya? Oke, pastinya. Pertama-tama terima kasih dulu ya sudah diundang untuk acara ini, Lamar ini ya. Siap, terima kasih sudah hadir, Romo. Ya. Mungkin perlu saya klarifikasi dulu di awal bahwa ini bukan informasi mengenai inilah ya. Saya bukan pakar seksual ya, bukan pakar seks lah ya. Itu bukan ke sana ranahnya, tapi kita akan coba bahas yang berkaitan dengan Buddhism ya, Buddha Dharma. Betul.
Nah, jadi kalau tadi ditanya itu penyimpangan seksual, jadi kita mungkin awalnya kita harus bedakan dulu bahwa dalam Buddhis itu kita mengenal yang namanya pilihan-pilihan hidup, gitu kan ya. Hidup itu adalah pilihan. Nah, yang biasanya dibikin itu dua pilihan. Pilihan itu adalah pilihan untuk menjadi pertapa dan pilihan sebagai perumah tangga. Nah kan, nah kalau kita cerita mengenai penyimpangan seksual yang dalam kaitannya di malam hari ini, tentunya kita nggak bahas yang urusan ke biku lah ya. Kita nggak bahas ke urusan para pertapa. Mengenai winaya kita nggak bahas. Nah kita akan bahas lebih ke urusan yang kita nih sebagai perumah tangga. Nah kalau kita mengacunya kita sebagai perumah tangga, nah acuan yang paling dasar itu adalah sebagai kita perumah tangga siswa Buddha itu adalah latihan 5 sila. Pancasila Buddhis itu yang kita kenal itu ya. Nah dalam kaitan dengan hal ini tentunya yang dimaksud ini adalah sila yang ketiga gitu kan. Iya. Nah, mohon maaf ini ada suara kresek-kresek, ini suara dari saya atau dari mana ya? Kalau di saya sih nggak ada, Romo. Enggak ya? Oke, baik. Lanjut ya. Nah, jadi kita cerita sekarang adalah yang namanya pelanggaran sila ketiga. Nah, penyimpangan seksual itu kalau kita ambil definisinya dari kata-kata yang sila ketiga Pancasila Buddhis itu adalah kamesu, nica, cara, weramani, sikap padang, sama diami. Ya, saya bertekad untuk melatih diri menghindari perilaku seksual yang menyimpang. Kamesu nica cara itu bukan ambil dari kata mesum, bukan ya, karena ada kamesum mesu itu bukan. Jadi kamesu itu dari awal katanya kama ya. Kama itu adalah yang nafsu, sensual sebetulnya ya. Terjemahan lebih besarnya lagi adalah sensual, tapi biasanya memang spesifik dibahas mengenai nafsu seksual gitu ya. Mica itu sendiri artinya keliru. Keliru itu bisa juga menyimpang. Cara itu cara, aksi, sama ya. Cara itu adalah bahasa Indonesia juga cara. Jadi kamesu mica cara itu adalah perbuatan atau aktivitas seksual yang salah atau menyimpang. Itu yang kita hindari sebagai siswa Buddha. Kita melatih yang namanya Pancasila Buddhis, salah satunya kita menjaga sila yang ketiga itu. Kamesu mica cara, weramani, sikap padang, sama diami. Itu mungkin definisinya. Nah, jadi mungkin awalnya saya ingin jelaskan dulu bahwa yang namanya di dalam Buddhis itu ada definisi-definisi yang berbeda-beda mengenai cinta itu sendiri ya, mengenai hasrat itu sendiri. Jadi ada yang namanya, kita pasti tahu lah ya, sebagai siswa Buddha kita kenal yang namanya metta, maitri gitu ya. Nah, ini kan level yang paling topnya lah gitu ya, yang paling tingginya. Cinta kasih yang universal, welas asih yang universal gitu ya, yang tidak ada memandang orang lain, kita dengan orang lain itu adalah sama, equal gitu ya. Kita seperti ibu yang mencintai anak gitu kan di cerita. Nah, kemudian ada yang namanya cinta kasih itu, ada yang di bahasa Palinya itu ada namanya pema. Nah, ini yang kita kenal mungkin yang cinta kasih antara pasangan gitu ya, yang masih ada keterikatan, ada feelingnya juga, ada juga di situ ada emosinya gitu ya. Nah, kalau yang tadi meta itu udah nggak ada lagi, yang PMA ini kita kan masih kalau dengan pasangan hidup kita, dengan pacar kita, dengan istri kita gitu-gitu ya, atau dengan suami kita gitu kan ada seperti ini, cemburunya, marahnya gitu-gitu ya, cintanya, sayangnya gitu-gitu ya. Nah, itu yang masuk ya, itu yang kategori yang itu. Nah, yang kama ini ada di bawahnya lagi sedikit gitu ya. Walaupun kama itu sebetulnya nggak dalam tanda kutip nggak jelek-jelek juga sih ya. Bukan berarti yang betul-betul pemuasan nafsu seksual begitu aja, enggak juga gitu ya. Tapi kalau kita bilang level-levelnya itu, kalau cinta yang banyak yang pakai yang kamanya itu lebih mementingkan kepuasan dari sensual itu tadi, nafsunya itu tadi, seperti itu. Nah, jadi nyambung ya. Iya. Mumpung belum ada pertanyaan ya, nyambung dulu ya. Jadi kalau kita jadi kalau kita cerita pelanggaran sila ketiga tadi, nah ini dari beberapa sumber-sumber yang saya baca gitu ya, yang
sepertinya saya ini itu diambil dari kitabnya Visuddhimagga. Ini bukan Tripitaka ya. Ini ada apa? Kita punya sesepuh spiritual di zaman-zaman yang lampau itu. Ada satu biku yang sangat terkenal itu yang namanya Buddhaghosa. Nah, Buddhaghosa ini mengarang satu kitab itu yang namanya Visuddhimagga, Jalan Menuju Pembebasan gitu ya. Pencerahan. Nah, di sana banyak yang mengutip bahwa yang namanya pelanggaran sila itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti itu. Jadi ada secara garis besarnya dibikin ada lima unsur lah ya. Yang pertama itu tentu ada subjeknya. Dalam hal ini kita yang akan melakukan perbuatan itu tentu harus ada kitanya dulu, subjeknya. Nah, kemudian ada objeknya. Jadi 5 sila sama ya, membunuh, mencuri, itu semua sama. Jadi ada objeknya, objek yang ingin kita lakukan perbuatan itu, gitu kan? Nah, kemudian ada yang namanya cetana, kehendak, niat, motivasi, gitu ya. Yang dalam bahasa yang sering juga dikatakan bahwa cetana inilah yang namanya nanti menyebabkan karma itu sendiri, gitu kan? Karma itu adalah cetana itu sendiri. Nah, itu yang ketiga. Kemudian ada lagi yang namanya aksi, perbuatannya sendiri gitu kan. Jadi sudah ada subjek, sudah ada objek, ada keinginan, kehendaknya, harus ada aksinya. Kalau nggak ada aksinya nggak jadi gitu kan. Ceritanya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada juga yang namanya hasilnya. Nah, jadi setelah ada perbuatannya harus ada hasil yang terjadi. Jadi ada lima hal itu. Jadi ada subjeknya, ada objeknya, ada cetananya, ada kita punya namanya perbuatan kita sendiri, aksinya itu ya dengan berbagai macam cara lah ya. Kalau kita kaitkan dengan urusan pelanggaran sila ketiga nih ya. Jadi kalau kita ya, kaitkan langsung dengan pelanggaran sila ketiga itu berarti ada kitanya gitu kan, subjeknya ya. Ada kitanya sebagai subjek, kemudian ada objeknya. Kalau saya contoh saya laki-laki gitu ya, objeknya adalah perempuan tentunya ya, atau bisa juga dengan yang lain ya. Nanti kita cerita mengenai yang lain-lain di LGBT. Baik, ada waktu ya. Nah objeknya itu sendiri ada kriterianya lagi. Objek itu ada objek yang dianggap salahnya itu tadi ya, yang dianggap menyimpangnya itu objeknya itu harus ada kriterianya lagi gitu kan. Nah, kriterianya itu cukup banyak sih, tapi secara garis besar yang pertama itu pastinya bukan keluarga sendiri. Jadi yang berhubungan dengan kita punya family itu nggak boleh gitu kan. Nah, atau yang kedua itu adalah yang dianggap belum dewasa, dianggap masih anak-anak yang masih di bawah asuhan orang tua atau walinya, gitu ya, itu yang nggak boleh juga. Yang kemudian orang yang sudah terikat dengan pasangan yang lain, gitu loh. Jadi kalau dia sudah menikah atau kalau dia sudah tunangan gitu ya, atau kalau di zaman dulu ada yang namanya budak gitu ya, itu juga nggak boleh. Atau juga yang nggak boleh itu adalah mereka yang hidup selibat, para pertapa itu ya. Kalau di India kan banyak sekali ya para pertapa, itu nggak boleh, baik yang cowok maupun yang cewek gitu kan. Atau yang secara hukum nggak boleh. Nah, itu secara hukum nggak boleh ini beda-beda. Hukum negara masing-masing itu beda-beda ya. Nah, hukum negara Indonesia salah satunya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu dikatakan bahwa yang tidak boleh menikah itu adalah yang satu saudara sesusuan istilahnya. Saudara sesusuan maksudnya begini. Jadi kalau ada misalnya anak yang lahir, kemudian mamanya itu tidak bisa memberikan susu kepada anaknya. Jadi cerita zaman dulu lah ya. Kemudian anak itu dititipkan ke ibunya yang lain untuk disusui. Nah, itu namanya ibu susu kan. Nah, keluarga dari ibunya itu tidak boleh menikah dengan saya, gitu misalnya. Kalau saya itunya. Nah, itu secara hukum itu nggak boleh. Jadi ada yang seperti itu. Jadi nggak boleh memenuhi syarat-syarat seperti tadi. Jadi ada objek-objek yang salah, gitu kan. Nah, kalau kita subjek nih, tahu itu ada objek dan tahu itu objek itu salah, ya kriteria-kriteria tadi salah, kemudian kita tetap dengan keinginan cetana untuk tetap melakukan
perbuatan itu, gitu kan, dan kemudian dengan segala cara lah kita dengan trik-trik dengan apa segala macam, akhirnya kita melakukan aktivitas itu, aksi itu, gitu kan, dan ada aktivitasnya terjadi, perbuatan itu dilakukan, hasilnya ada, itu yang dinamakan secara tanda kutip pelanggaran sila ketiga. Tapi itu kan by definisi ya, itu by definisi. Jadi tapi kita juga nggak bisa kaku-kaku banget juga dengan yang seperti itu kan. Jadi kita nggak bisa bawa kalau berarti itu yang kalau di luar dari itu boleh-boleh dong, gitu kan. Nggak seperti itu juga gitu ya cara melihatnya. Jadi jangan terlalu saklek dengan apa yang sudah tertulis juga gitu kan. Dan ini kan juga bukan di Tripitaka loh ya. Sekali lagi saya bilang bahwa yang definisi-definisi ini bukan dari Tripitaka. Jadi ini adalah kalau dalam istilah teman-teman kita yang lain mungkin ini turunan-turunannya lah ya. Turunan-turunannya. Jadi ini gitu ya. Dicoba untuk dikembangkan dikasih batasan-batasannya sehingga lebih clear dan lebih jelas seperti itu. Gitu sih, Mike. Kalau untuk definisinya ya, definisi awal yang namanya pelanggaran itu seperti apa? Karena kita kan ngacunya pasti ke urusannya ke Pancasila Buddhis tadi ya, sila ketiga itu. Betul, ya. Ya, karena kan kita sila 3 itu kan specifically memang membahas tentang penyimpangan seksual kan, Romo, betul. Dibandingin sila-sila yang lain ya. Betul. Baik. Oke, berarti kalau definisinya seperti itu, nah sekarang kalau dari pandangan Buddhis gini, Romo, kalau misalkan secara agama, dan kita kan tadi Romo juga menyebutkan bahwa dihubungkan dengan hukum negara ya, Romo ya. Nah, karena kebetulan kita di Indonesia kan memang tadi Romo menyebutkan yang satu ibu satu susu atau apa tadi itu, Bu? Romo? Iya. Anak sesusuan. Anak sesusuan itu kan tidak boleh ya, Romo ya. Nah, kalau misalkan kita agak sedikit melebar nih ke yang soalnya kan kalau kita ngomong penyimpangan seksual ini kan sebenarnya kategorinya banyak ya, Romo ya. Ini kan agak luas ya, Romo ya. Luas kekerasan seksual pun sebetulnya kan masuk. Nah, terus kalau kita juga mau membahas tentang LGBT dan sebagainya, itu pun kan masuk ya, Romo ya. Nah, kalau misalkan di Indonesia memang sih kita tidak mengakui perkawinan sesama jenis ya, Romo ya. Iya, nah, tapi kalau di negara lain kan juga cukup banyak nih negara-negara maju yang sudah memperbolehkan. Ya, betul. Nah, itu pandangan Romo gimana tuh, Romo? Oke. Jadi sebetulnya yang namanya LGBT ini ya, yang penyimpangan dalam orientasi seksual ya. Ini agak sedikit beda loh ya dengan yang tadi kami sudah cara tadi ya. Ini memang tergolong juga sih ya. Tapi ini kan khusus karena memang secara alami, dalam pengertian alami itu ya. Karena pada saat lahir itu karena hormon-hormonnya dan lain-lainnya. Kalau kita kan Buddhis kan kita percaya bahwa itu adalah akibat dari perbuatan dia di kehidupan yang lampau, yang salah gitu kan. Sehingga pada saat dia lahir itu terjadilah yang namanya gangguan secara itu ya. Kita secara karena kita adalah yang kaum heterogen gitu kan, kita melihat LGBT itu adalah gangguan gitu kan. LGBT itu adalah penyimpangan gitu kan. Tapi kalau kita runut dari sejarahnya, LGBT itu bukan hanya sekarang aja ada gitu kan. Sudah dari dulu, dari zaman Buddha pun sudah ada. Jadi maksudnya di zaman Buddha itu memang ada aturan-aturan juga bahwa tipe-tipe yang seperti ini nggak boleh masuk di komunitas sangha. Jadi ada larangan juga gitu ya. Memang biku yang ada yang melambai-lambai gitu kan, ada yang gemah-gemulai gitu ya. Yang dianggap transgender itu dan ada sedikit agak tidak ini itu dilarang gitu loh. Tidak boleh masuk ke dalam komunitas karena dikhawatirkan akan membuat komunitas itu jadi kurang harmonis gitu ya. Jadi sebetulnya kelompok-kelompok ini dari dulu sudah ada dan memang hidup gitu ya, ada bersama-sama kita gitu. Kenapa sekarang itu sepertinya kok lebih bebas? Karena mungkin zaman keterbukaan aja sih. Kita kan lebih terbuka zaman sekarang kan. Apa-apa semuanya terekspos. Kalau dulu kan kurang terekspos. Mereka kan juga agak sedikit karena mungkin ya tadi seperti Mike tadi katakan bahwa aturan di negara-negara itu kan berubah-ubah gitu kan ya.
Di Anica, negara-negara, betul. ya di negara-negara Barat itu kan baru-baru mungkin beberapa puluh tahun belakangan ini yang sudah mulai membuat undang-undang aturan-aturan yang akhirnya membolehkan gitu kan mereka untuk itu. Nah kalau tadi dikaitkan dengan pelanggaran tadi, penyimpangan sila ketiga tadi ya, uh, kalau kita by definisi balik-balik lagi ya, kalau kita bilang tadi definisinya yang seperti tadi Iya. itu mungkin dalam tanda kutip mungkin ya, itu malah dianggap tidak melanggar loh ya. Karena mungkin satu mereka sudah cukup dewasa, berarti kan tidak lagi di bawah ini wali atau orang tua gitu kan. Oke. Dan mereka mungkin tidak terikat dengan pasangan lain, tidak ada ikatan dengan pasangan lain gitu kan ya. Nah, masalahnya adalah kalau di Indonesia kita bilang balik-balik lagi kita cerita Indonesia kan. Mhm. Itu yang tadi yang poin yang ada aturan hukum negara itu. Nah, di aturan Oke. hukum negara itu tidak boleh gitu kan di Indonesia. Betul. Tapi kalau di Ya. negara-negara yang sudah bisa menerima yang seperti itu malah menjadi tidak melanggar gitu loh. Jadi pelanggaran itu sangat-sangat situasional tergantung di mana kita itu berada gitu. Orang itu adanya Dan di mana, kondisi di oke. mana, nah seperti apa itu beda-beda gitu loh. Seperti itu, Mike. Oke. Ya, Ya, berarti di mana dan kapannya ya Romo ya? Mungkin kalau kita bahas ini katakan mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin jawabannya agak berbeda kali Romo ya. betul. Kalau dulu kan pasti lebih inilah ya, lebih saklek lah ya. Sekarang kan sudah mulai Betul. longgar gitu. Kita Iya, nggak tahu lah ya ke depannya mungkin next 20 year tadi bisa jadi malah makin bisa diterima ya komunitas ini gitu kan. betul. Iya. Nah, Romo, sebelum kita Ya, oke. lanjut, ini ada pertanyaan dari Koyudi ini, Romo. Mm-mm. Kalau punya nafsu seks yang berlebihan, apakah dapat disebut penyimpangan seksual, Romo? Nafsu seks yang berlebihan gitu ya. Iya, nafsu Ya, seks yang ini berlebihan. betul. Nah, ini kan kalau kita balik-balik cerita mengenai dasar dari tiga akar itu ya. Ada yang namanya loba, dosa, dan moha gitu kan. Loba ini kan keserakahan. Dosa itu kan kebencian dan moha itu kan kebodohan, ketidaktahuan. Jadi kalau kita bilang loba, keserakahan dalam bentuk apapun lah ya, yang semua yang berlebihan itu kan pastinya nggak baik gitu kan ya, Betul. termasuk ya nafsu seksual yang berlebihan ya, itu adalah salah satu penyebabnya, tentu pastinya penyebab kenapa akhirnya ada orang yang bisa menjaga kontrol dia punya nafsu itu, ada yang bablas gitu kan karena itu tadi karena ada loba keserakahan yang ingin lagi gitu ya, berlebihan seperti itu. Mungkin di awalnya mungkin diawali dengan hal-hal yang sepele kali ya, biasanya kan seperti itu ya, dari hal yang sekali coba, dua kali coba, ternyata oke, akhirnya jadi terus-terusan seperti itu ya. Banyak kondisi yang menciptakan kenapa seseorang itu bisa sangat seperti itu ya, sangat sepertinya nafsu seksualnya besar sekali gitu kan. Ada yang sedang-sedang aja. Karena memang secara hormon juga ada kan. Secara hormon orang-orang kan beda-beda. Setiap kita Betul, ini Romo. kan beda-beda. Nah, ada yang memang hormon itu seksualnya itu saya nggak persis tahu namanya ya. Itu memang cukup besar gitu ya. Kalau kita bilang secara chi energi itu yang cukup banyak gitu ya, sehingga dia perlu untuk pelampiasan. Sebetulnya kalau kita bisa, maksudnya orang itu bisa menjaga dia punya melampiaskannya dengan kegiatan-kegiatan lain. Contohnya aja lah, misalnya dia lagi sibuk di kantor, atau lagi banyak kerjaan, atau lagi misalnya dia pengusaha, dia lagi sibuk banget dengan bisnis barunya, dengan dengan kesibukan lain, pastinya itu terlupakan. Nah, begitu kesibukannya itu mulai berkurang, nah itu bisa muncul lagi seperti itu kan. Jadi sebetulnya bisa sih dikendalikan kalau ada keinginan, tentunya awalnya harus ada keinginan dan harus ada usaha yang lumayan keras sih, karena memang itu kan bawaan
ininya ya, alamiahnya dia sendiri seperti itu. Oke, Romo. Nah, ini tadi ada yang komen ini, Romo, dari Bro Herianto. Katanya dikoreksi, tidak ada dibilang tidak boleh dalam hukum kita, Romo. Oh iya. Ya tadi ada kesebut seperti itu ya. Iya. Ya kalau katanya dalam begitu, Buddhis Romo. memang, ya dalam Buddhis itu memang nggak ada larangan gitu ya. Sama sekali nggak ada larangan. Itulah uniknya agama Buddha, itu uniknya kita punya Buddhism yang selalu challenge diri kita sendiri. Makanya tadi 5 sila itu kan bukan 5 aturan gitu ya, tapi 5 tekad, 5 janji gitu kan. Saya bertekad melatih diri untuk menghindari. Jadi ini tekadnya muncul dari kita sendiri. Bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu kalau teman-teman mungkin dari tetangga ya, ada beberapa aturan gitu kan. Tidak boleh berzina, ada juga kan seperti itu ya, ada hukum-hukum ini. Nah, salah satunya juga kan tidak boleh berzina. Kalau mereka kan tidak boleh berzina itu berarti given, betul-betul nggak boleh gitu kan. Kalau kita kan beda kata-katanya. Saya bertekad melatih diri menghindari perilaku seksual yang menyimpang tadi itu gitu loh. Jadi memang setuju saya. Jadi ada beda sekali cara pandang Buddhism dengan teman-teman yang lain. Oke, Romo, mungkin maksudnya Bro Herianto ini tadi yang tidak boleh ini kayaknya dari segi hukum negara yang seperti 5 Romo. poin tadi. Oh, yang poin-poin tadi ya. Ya, oke, mungkin karena Bro Herianto ini kebetulan juga seorang pengacara, Romo, jadi memang dia lebih pakar ya, mungkin lebih ngerti masalah hukum. Ya, jadi memang katanya kata Bro Heri ini memang di bidang dari segi hukumnya itu tidak ada larangan untuk tidak boleh. Yang ada adalah tidak ada pengakuan perkawinannya, Romo. Ya, intinya sebenarnya ujung-ujungnya sama ya. Jadi pun memang negara tidak melarang, tapi negara juga tidak memberikan izin untuk bahwa perkawinan sesama jenis. Ya, saya rasa seperti itu ya. Oke. Nah, Romo, ini ada satu pertanyaan yang menarik nih, Romo, karena kita sempat juga membahas ya waktu kemarin ya. Ini bagaimana pandangan Romo mengenai Kama Sutra, Romo? Oh iya. Nah, ini selama ini kan yang mungkin yang mayoritas yang termasuk saya pribadi tahu ya, Kama Sutra ini kan hanya ya perihal tentang posisi dan sebagainya, Romo ya. Nah, kita nggak akan membahas itu lah mungkin, Romo ya. Mungkin dari sudut pandang Romo, kira-kira nih Kama Sutra gimana nih, Romo? Oke, nah ini menarik ya kalau kita cerita mengenai Kama Sutra ya. Kama Sutra ini kan lazim ya, dikenal utamanya kaum pria ya. Kaum pria lebih banyak kenal istilah Kama Sutra ini ya. Kama itu sama tadi ya kan dengan Kamesu Micacara tadi kan, kama kata-katanya sama, kama nafsu sensual gitu ya. Nah, ini nafsu seksual gitu kan. Sutra itu ya sama lah, sutra itu buku atau dibilang kitab lah gitu ya, ajaran gitu ya. Jadi Kama Sutra itu adalah satu buku atau satu naskah yang dibuat yang isinya adalah bagaimana bisa menjalani kehidupan seksual itu dengan baik. Nah, yang menariknya adalah yang saya sempat pernah baca dari dulu muda ya. Terus kemarin saya sempat baca-baca lagi gitu kan, karena sesuai dengan topik ini saya cari-cari lagi. Itu yang dibahas itu di Kama Sutra itu kan ada 7 bab ya, 7 bab utama. Ada 36 subbab ceritanya gitu ya. Nah, itu yang membahas yang sering salah pandangan orang itu mengenai Kama Sutra itu kan selalu yang dipikirkan bahwa Kama Sutra itu adalah urusannya dengan bagaimana pelukannya, bagaimana kiss-nya gitu ya, bagaimana posisi hubungannya seperti itu ya, yang umumnya yang sering tertanam gitu kan seperti itu. Padahal itu salah satu bab aja, di bab kedua saja. Sisanya bab 1 sampai yang lain-lainnya itu enggak cerita itu. Jadi yang cerita lebih banyak ceritanya itu adalah malah sifatnya lebih bahas mengenai hubungan sosial, bahkan yang lebih ke sifatnya agak spiritual gitu ya. Bagaimana peran suami memperlakukan istrinya dengan baik gitu ya. Bagaimana istri harus belajar untuk menyenangkan gitu ya. Ya tentu ini cerita dominasi di zaman dulu ya. Jadi kita kalau cerita zaman dulu selalu yang namanya dominan itu selalu
selalu pria yang dominan gitu kan. Jadi bab itu banyak sekali cerita mengenai bagaimana istri harus bisa melayani suaminya dengan baik gitu-gitu ya. Belajar keterampilan A, B, C, D segala macam, ada 64 keterampilan. Di kitab itu banyak sekali cerita angka 64 ya. 64 keterampilan, 64 ini, 64. Jadi itu diajarkan di Kama Sutra itu. Jadi bukan hanya melulu urusan posisi itu ya, yang kita tahu ya. Jadi itu ada banyak yang cerita-cerita mengenai bagaimana untuk melakukannya itu. Termasuk ada, kalau yang sempat saya baca ya, kalau pasangan yang baru menikah gitu ya, itu ada ritualnya itu, ada ritualnya. Berdasarkan buku itu 3 hari pertama itu hanya boleh bersama-sama saja tanpa melakukan hubungan apapun, gitu-gitu ya. Nah kemudian seminggu kemudian, 7 hari kemudian melakukan yang lebih intim lagi, tapi tetap tidak melakukan hubungan. Maksudnya mandi bareng gitu ya, ini bareng gitu-gitu dengan kondisi yang mungkin juga tanpa busana seperti itu. Tapi belum melakukan apa-apa gitu. Sampai lewat hari yang ke-10 itu, hari yang ke-11 baru. Jadi itu ada semacam ritualnya gitu loh. Ada semacam ritualnya, jadi ada caranya, kemudian ada upaya-upaya yang lebih gitu ya. Nah, saya tertarik dengan bahasan minggu lalu mengenai 5 bahasa cinta itu ya. Nah, di Kama Sutra itu juga kurang lebih yang 5 bahasa cinta itu juga digunakan loh. Jadi maksudnya seorang suami itu dia tidak hanya langsung tancepan gitu aja gitu ya. Dia harus mulainya dari memberikan hadiah-hadiah dulu, kemudian itu kan ada ya 5 bahasa itu kan, pertama kan hadiah gitu kan, kemudian ucapannya dia harus memberikan kata-kata yang manis, kata-kata yang memuji apresiasi gitu ya, apresiasi gitu kan. Nah kemudian baru ada sentuhan-sentuhan gitu kan. Terus ada quality time. Nah jadi kalau kita baca benar-benar yang Kama Sutra itu ya, itu yang namanya hubungan suami istri itu tidak bisa hanya urusan 5 menit 10 menit. Ini betul-betul proses yang cukup panjang gitu ya, karena ada prolognya, kalau bahasa sekarang itu apa ya, yang lebih jadi dia mulainya sebelum, sesaat, dan setelahnya juga ada proses-prosesnya. Jadi setelah melakukannya itu pun masih tetap ada sentuhan-sentuhan, ada apa gitu kan. Jadi 5 bahasa cinta termasuk pelayanan dalam hal ini ya, bagaimana si istri melayani suaminya. Bahkan juga suaminya juga harus melayani istrinya, dalam pengertian dianjurkan di kitab itu bahwa suami harus semaksimal mungkin bisa memuaskan istrinya. Nah gitu. Jadi kan selama ini kan mungkin banyak yang salah gitu ya, bahwa kita kan yang cowok ya, yang suami-suami, yang laki-laki itu kan bahasanya kan cepat naik dan cepat turun, gitu ya. Nah, sementara yang wanita ini kan diesel katanya, lambat, pelan naik, tapi bertahannya lama, gitu ya, nggak gampang turun. Nah, repotnya kan kalau kita sebagai suami, sebagai ini yang tidak hanya mementingkan kita sendiri aja, ya udah, yang penting saya terpuaskan, selesai secepat-cepatnya, pas kebetulan pingin langsung mau, udah selesai. Sementara yang ini baru mulai naik, tidak terpuaskan gitu kan. Jadi ada di Kama Sutra itu justru bagaimana yang saya coba tangkap dari 5 bahasa cinta minggu lalu itu, semuanya dimixkan di dalam satu aktivitas itu. Jadi quality time-nya ada, pengorbanannya ada, pelayanannya ada, kata-kata manisnya ada, sentuhan-sentuhannya ada, dan gift-nya, pemberian hadiahnya itu ada gitu loh. Jadi memang yang namanya hubungan suami istri itu tidak hanya just fun gitu kan. Repotnya kan manusia itu kan, kalau kita cerita kan, kalau kita baca kitab-kitab yang lama-lama itu kan, yang namanya hubungan itu kan sebetulnya tujuannya adalah reproduksi gitu kan, reproduksi. Kalau kita lihat dari mamalia yang lain lah selain manusia ya, semuanya juga kan kalau dalam itu adalah urusannya reproduksi.
gitu kan, nggak ada yang rekreasi, hanya manusia aja yang pakai rekreasi. Jadi maksudnya ya itu bukan hanya menjadi reproduksi, jadi walaupun nggak ada tujuan pingin menambah keturunan pun jadi fun-fun aja gitu. Itu bedanya kita gitu ya. Mestinya memang secara ini adalah tujuan utamanya adalah lebih ke reproduksi sih, seperti itu. Itu yang mungkin saya bisa tahu ya dari Kama Sutra ya. Menarik sih memang. Kama Sutra itu ternyata panjang ceritanya ya. Di situ di situ juga ada bagaimana memperlakukan istri orang lain. Di situ juga ada bagaimana memperlakukan, kalau bahasa kita PSK ya, pelacur. Nah, itu juga ada teknik-tekniknya, ada cara-caranya gitu kan. Memang kalau kita cerita di India zaman dulu, termasuk juga sekarang lah ya, bahwa memang mengakui bahwa ada yang namanya PSK itu kan ya, dan itu memang juga suatu bukan dianggap sesuatu yang tabu gitu loh. Memang tidak dianjurkan, tapi nggak dimaki-maki juga, nggak dicaci-caci juga. Kalau kita dengar cerita Buddha itu kan ada yang namanya Ambapali, ada yang lain-lain gitu ya, yang kemudian bisa mencapai tingkat kesucian juga setelah mendengarkan khotbah Buddha kan. Itu juga terkenal ya. Nah, Romo. Siap. Sebelum kita sambung Romo, ini mau saya sampaikan, ini Bro Herianto tadi, thank you Bro, ini klarifikasinya. Jadi saya ulang lagi ya, mohon maaf kalau memang kita atau saya mungkin ada bilang bahwa apa ini tadi, jadi intinya adalah yang tadi itu hukum Indonesia adalah tidak ada pengakuan perkawinan lesbian dan gay, info dari Bro Heri, serta tidak ada pergantian status gender. Nah, jadi itu bukan dilarang, hanya tidak ada pengakuan. Jadi memang mungkin secara hukum tidak spesifikly dibilang tidak boleh, hanya tidak diakui. Nah, jadi mungkin secara hukum ternyata berbeda nih Romo. Jadi kita harus agak hati-hati mungkin ini penggunaan kali. Ya, siap. Terima kasih. Oke, thank you ya Bro Heri untuk klarifikasinya. Romo. Oke, sebentar, sorry Romo, ini agak lagging. Maaf, sorry, sambil minum ya sebentar. Nah, Romo, kalau misalkan ini ada pertanyaan dari Sis Carolina Siwi, apakah suka berganti pasangan juga termasuk dalam penyimpangan, Romo? Berganti pasangan spesifik gimana? Maksudnya? Suka berganti pasangan, saya juga agak kurang ini, tapi mungkin ini, berarti dia belum terikat, dia sendiri tidak terikat dong kalau ganti-ganti gitu, atau maksudnya kawin cerai atau gimana? Lebih spesifiknya. Ini pertanyaan sih, apakah suka berganti pasangan juga termasuk dalam penyimpangan? Mungkin sih gini Romo, kalau tadi Romo bilang mungkin kan ada sebelum dan setelah keterikatan kali Romo ya. Kalau belum keterikatan mungkin belum status yang belum kawin, nah cuma berganti-ganti. Nah kalau misalkan itu seperti apa? Nah kalau misalkan yang case keduanya setelah kawin, jadi sudah ada status yang jelas, berganti-ganti juga itu bagaimana tuh Romo? Oke, kalau berganti pasangan dalam pengertian hanya pacaran putus dan tidak ada tindakan-tindakan yang seksual yang menyimpang, itu sih lain cerita gitu ya. Kalau lebih deep lagi pertanyaannya, kalau ganti-ganti pasangan dalam pengertian dia di sini dia melakukan hubungan, kemudian dia bosan pindah lagi gitu, itu lain case kan gitu ya. Jadi pertanyaannya agak kurang spesifik, jadi kurang bisa menjelaskan lebih dalam. Tapi kalau yang dimaksudkan tadi adalah yang seperti itu, balik tadi kan kita bilang bahwa ada kayak semacam kesepakatan lah ya, dalam tanda kutip 5 hal tadi. Ada subjek, ada objek. Subjek dan objek ini kan bolak-balik ya. Saya sebagai pria melihat yang wanita sebagai objek. Si wanita itu melihat saya sebagai objek, dia yang subjek gitu kan. Jadi bolak-balik kan. Jadi ada sorry Romo, ini dari tambahan informasi, berganti pasangan seksual Romo, tapi belum terikat perkawinan Romo. Iya makanya. Jadi saya jelaskan yang ini ya. Jadi kalau itu kan berarti termasuk dalam objek yang salah gitu kan, dalam kalau kita bilang
tadi. Nah, balik-balik lagi sekarang kita lihat bahwa ini satu berarti dia belum terikat, berarti nggak termasuk. Dia ini sudah dewasa belum, dalam pengertian masih di bawah ini orang tua gitu-gitu kan. Kalau di Indonesia itu kan selama dia belum lepas dalam pengertian belum menikah gitu kan dianggap masih gitu ya. Tapi ini kan balik-balik ini hanya kesepakatan baik inilah ya, luas sebetulnya, sangat luas. Jadi di Indonesia kalau kita bilang balik-balik lagi, mohon maaf kalau ini kata-katanya mungkin salah secara hukum ya, bahwa di Indonesia itu masih kita budayanya belum mengakui yang namanya hubungan yang tanpa ikatan seperti itu gitu kan, walaupun sama-sama sudah dewasa. Walaupun secara objek ini tidak terlarang nih. Jadi si cowoknya sudah dewasa dan tidak terikat, wanitanya juga dewasa dan tidak terikat gitu ya. Bukan para pertapa, jadi secara itu tidak ada, bukan saudara, dan pokoknya komplit lah dari hal-hal yang itu tidak dianggap keliru. Sebetulnya tidak ada pelanggaran di situ gitu kan. Tapi karena kita di Indonesia, balik-balik kan ada norma-norma yang berlaku di Indonesia sendiri, gitu kan. Jadi kalau di negara lain, di tempat lain, kalau yang memang sudah lebih sedikit dewasa, kalau nggak mau dibilang sedikit bebas, gitu ya, itu sangat mungkin itu diterima, sehingga hubungan yang kalau bahasa kita kan agak sedikit kasar lah ya, kumpul kebo itu ya. Ini kan lebih ke urusannya mereka bersama-sama gitu kan, bersama-sama mencoba untuk menjalankan kehidupan ini bersama, walaupun belum dengan ikatan yang resmi seperti itu kan. Jadi kalau urusan, berarti memang kalau faktornya tuh banyak ya Romo ya. Betul. Jadi kalau ditanya kalau yang seperti ini apakah termasuk penyimpangan, kalau by definisi iya. Tapi kan ini kan juga nggak bisa dilihat hanya semata-mata dia ganti lagi gitu kan. Dalam proses pencarian sama sebetulnya dengan kita pada saat kita pacaran gitu ya, walaupun kita kan adat ketimuran ya, kita nggak pakai urusan seperti itu ya, maksudnya kita tidak sampai lompat lebih jauh sampai ke urusan seksual seperti itu ya, walaupun katanya gitu kan, penelitian sekarang sih sebagian besar malah sudah melakukan seperti itu kan. Ya jadi itu balik lagi kalau ditanya apakah itu termasuk penyimpangan, iya, by definisi termasuk penyimpangan. Karena kita tinggal di Indonesia, di tempat yang mana masyarakatnya belum bisa menerima hal itu. Karena sila itu kan lebih ke urusan hubungan sosial ya. Norma-norma bagaimana saya dengan pihak keluarga yang itu, dengan pihak masyarakat ini. Jadi itu sila itu kan betul-betul adalah urusan hubungan sosial. Nah, tidak membunuh, tidak mencuri itu kan lebih ke urusannya kita dengan masyarakat, gitu kan. Termasuk tidak melakukan tindakan seksual yang menyimpang ini adalah urusannya kita dengan masyarakat. Jadi kalau di tempat di mana masyarakatnya seperti kita di Indonesia ini, masyarakatnya belum bisa menerima itu, ya itu berarti tidak bisa seperti itu. Oke. Iya, kurang lebih berarti seperti itu ya, Michael ya. Tapi ini memang dalam tanda kutip ya, tidak kaku ya. Ini luas sebetulnya ya. Betul. Oke, ya berarti kan kalau saya tangkap dari penjelasan Romo bahwa mungkin dari sisi secara agama Budanya mungkin tidak masalah Romo ya, atau tidak ada pelanggaran. Tapi mungkin dari sisi hukumnya, apakah itu melanggar atau bukan melanggar, apakah itu bisa atau tidak mungkin ya, bahasa yang lebih tepat ya Romo ya. Nah kalau itu misalkan bisa pun mungkin dari sisi norma sosial tadi itu juga ada batasan-batasan yang karena kita ini budaya timur, ada batasan-batasan yang kalau kita lewati itu mungkin ya jadi masalah mungkin nantinya gitu Romo ya. Iya betul ya, karena kan ini urusannya adalah dengan komunitas ya, karena sosial, hubungan sosial. Sila ini adalah cerita mengenai hubungan sosial kita dengan orang lain. Nah ternyata ini juga banyak juga sih Romo yang kayaknya setelah kita bahas ini jadi lebih paham juga nih bahwa Kamas bukan hanya melulu sekedar yang tadi Romo bilang 5 dan 10 menit itulah mungkin kira-kira Romo ya. Nah ini ada pertanyaan dari Cirma Romo. Kalau ada pasutri yang melakukan gaya berhubungan ekstrim nih Romo, katakanlah dengan kekerasan, apakah sah-sah aja atau melanggar sila?
Inilah kalau ini udah lain cerita ya. Ini kan berarti dia sekarang ini pasangan suami istri kan. Nah, jadi ini kan pastinya bukan objek yang terlarang lah gitu ya. Dalam tanda kutip terlarangnya ya. Ya, jadi kalau ditanya apakah kalau mereka variasi aktivitas gitu ya, yang dalam tanda kutip menyimpang tadi dengan sadisme, dengan kekerasan dan segala macam itu ya. Pertama yang bisa saya sampaikan bahwa mungkin itu sensasi kali ya, sensasi karena mungkin ada kebosanan mungkin ya, karena dengan apa yang begitu terus gitu kan, mencoba mencari sensasi yang lain gitu kan, variasi yang lain gitu ya. Sebetulnya variasi itu boleh-boleh aja gitu kan ya, boleh-boleh aja. Tapi kan variasi itu tidak perlu sampai melakukan yang termasuk yang penyiksaan seperti itu ya. Kalau kekerasan, sadisme gitu-gitu kan, dipukul, dicambuk segala macam itu kan termasuk pelanggaran yang sila pertama. Sila ketiganya mungkin tidak termasuk dilanggar, tapi sila pertama yang menghindari menyakiti, melakukan perbuatan untuk melukai, menyakiti makhluk lain, itu kan juga termasuk pelanggaran gitu ya. Jadi sebetulnya selama balik-balik saya ini cerita bukan sebagai pakar seksual ya. Selama aktivitas itu suami istrinya tidak berkeberatan dan mereka bisa menerima itu, mungkin juga malah ada sensasi kenikmatan sendiri gitu ya. Karena balik-balik lagi kan beda-beda orang ya, dari karma lahirnya dulu, karena mungkin ada histori di masa lalunya yang seperti apa yang kita nggak pernah tahu. Justru malah itu kan bisa jadi malah bukannya dianggap sebagai kekerasan, bahkan mungkin dianggap sebagai bagian dari sensasi itu sendiri gitu ya. Selama itu dua-duanya agree dan dua-duanya melakukannya itu dengan sama-sama tahu, dengan sama-sama sadar, itu sih mestinya tidak termasuk pelanggaran ya. Nah, tapi kalau sudah sampai kelewatan nanti atau salah satunya yang melakukan yang lainnya karena posisi yang tidak bisa ngelawan, nerima aja gitu ya, karena keterikatan gitu kan. Ada suami istri itu kan punya keterikatan ya. Keterikatan itu bukan hanya keterikatan, bisa jadi karena sudah punya keturunan keterikatan, atau karena keuangan jadi keterikatan. Sehingga banyak aktivitas itu yang menyakitkan, kadang-kadang dipendam aja karena keterikatan tadi. Jadi nggak mau sampai ngelawan segala macam gitu kan. Ya jalan-jalan aja lah selama. Tapi kalau dalam berhubungan itu kekerasan sudah disertakan di sana tuh gimana ya Romo? Itu bukannya sebetulnya dalam penyimpangan seksual ya Romo ya? Sorry, tadi suaranya agak putus-putus. Gimana tuh? Naik? Kalau misalkan dalam melakukan hubungan itu disertakan dengan tindakan kekerasan, tadi kan mungkin ya tindakan kekerasannya kan ya kita nggak spesifik memang ya Romo, tapi ya misalkan ada pemukulan dan sebagainya. Karena itu kan memang ada orang yang mendapatkan sensasi dari itu kan Romo ya. Entah dipukul, atau tadi juga menyebutkan kayak semacam dicambuk dan sebagainya, itu kan masuk ke juga research ini itu masuk ke kategori salah satu dari masokisme atau sadisme itu Romo berarti ya. Sadisme, betul. Nah, itu kan ujung-ujungnya bisa ujung-ujungnya bisa menghasilkan maksudnya bisa end up dengan perkosaan atau pembunuhan itu Romo. Iya, kalau yang betul. Ekstrimnya kita kalau semakin ya kan itu kan loba itu kan bertambah gitu kan. Awalnya mungkin sekedar cuman ya sakit sedikit, mungkin tetes kalau kita sering itu kan ada tetes lilin lah segala macam, biar ada. Lama-lama kan meningkat, kayaknya ini nggak cukup, naik lagi, nggak cukup, lama-lama bisa makin berat. Yang ininya kan tingkat kesadisannya kan makin berat. Itu yang akhirnya bisa jadi seperti yang tadi Michael bilang tadi, jadi malah terjadinya ke yang ya sampai ke urusannya bisa mencelakakan gitu kan pasangan. Ya ekstrim itu Romo ya. Yang ekstrim ya, itu yang dihindari lah tentunya ya.
nggak variasi hubungan sih masih banyak sih cara yang lain, tidak mesti dengan cara yang seperti itu gitu kan ya. Nah, Dan itu ya semua Mas, juga dijelaskan dengan detail di Kama Sutra ya Romo. oh iya di Kama Sutra malah sangat ini, maksudnya sama sekali tidak ada seingat saya ya, saya baca-baca ulang itu sama sekali nggak ada cara yang pakai kekerasan, itu nggak ada. Betul-betul bagaimana suami istri itu melakukan itu dengan penuh cinta tadi, dengan menggunakan bahasa-bahasa cinta yang baik gitu. Nggak menggunakan urusan kekerasan seperti itu. Itu memang termasuk penyimpangan memang. Dalam pengertian mungkin ya, kita kan nggak pernah tahu latar belakang masing-masing individu ya. Ya bisa jadi memang trauma masa lalu gitu kan. Nah ini mungkin ada pakar NLP yang bisa lebih banyak cerita nih. Cerita mengenai trauma masa lalu gitu kan yang membekas. Penyakitnya adalah kebanyakan orang yang menjadi korban dari trauma-trauma masa lalu itu, pelakuan yang tidak baik itu cenderung untuk melakukan ke orang lain. Itu yang penyakitnya adalah jarang sekali yang bisa, oh udah gue stop, gue nggak mau orang lain menerima perlakuan yang sama seperti yang aku terima gitu kan. Kebanyakan adalah karena punya luka-luka batinnya itu yang kemudian terlampiaskan. Kalau kita lihat, baca-baca atau nonton-nonton gitu yang banyak kasus-kasus mengenai seperti itu, pedofil dan lain-lain sebagainya itu, kasus-kasus yang seperti itu kan pasti awal ceritanya dulunya pernah menerima perlakuan yang seperti itu, entah dari keluarga terdekatnya, dari orang tuanya, malah mungkin dari pamannya, dari saudaranya gitu-gitu ya, yang menyebabkan luka batin yang besar sehingga itu nggak bisa dihilangkan. Biasanya sih seperti itu ya, selalu nggak mungkin orang-orang yang tidak punya beban luka batin seperti itu melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Pastinya ada luka batin seperti itu. Oke. Iya, sama aja seperti dengan kita nonton inilah, banyak orang yang ditembak-tembak gitu kan gara-gara kebanyakan nonton PUBG, main itu gitu-gitu kan. Itu juga ada luka batin sebetulnya sebelumnya, sehingga dia menjadi sangat tertarik dengan tembak itu gitu kan. Jadi ya kurang lebih seperti itulah, Kang. Betul. Saya juga waktu research ini Romo, memang ada muncul salah satu penyimpangan seksual ini yang kita disebut sebagai fetishisme. Dan ternyata pada saat saya Google itu munculnya itu kasus yang memang sempat heboh beberapa waktu lalu ya, yang fetis yang kain jarik itu Romo, yang Surabaya ya sepertinya. Nah itu juga termasuk salah satu dari penyimpangan ini kan Romo. Iya. Nah kan gini Romo, selama COVID ini kan otomatis waktu yang kita habiskan bersama keluarga ini kan pasti meningkat pesat ya Romo dibandingkan sebelum COVID. Nah, saya di awal juga kan ada bilang bahwa memang tingkat kekerasan itu kan juga meningkat secara signifikan ya Romo. Betul. Nah, ini kalau dari penjelasan Romo tadi ya secara singkat tapi juga sangat jelas bahwa memang dari yang kitab tadi Romo sebut itu namanya kitab Wisudimaga maksudnya. Nah, Wisudimaga betul, dan juga yang Kama Sutra tadi Romo bilang yang di bab-bab lain selain yang itu kan memang sangat jelas juga bahwa memang tindakan preventif tapi secara pasif ya Romo ya untuk menghindari seseorang untuk melakukan penyimpangan seksual ini. Nah, tapi ini kan yang saya tangkap itu tidak bahwa ini lebih bersifat pasif gitu loh Romo. Iya, betul. Adakah mungkin yang aktif mungkin Romo? Jadi daripada yang pasif tapi mungkin gimana ya? Lebih aktif gitu loh Romo. Iya, nangkep. Nah, ini bisa lebih ditekan dan mungkin lebih diatasi gitu Romo. Karena kan sekarang waktu banyak, masalah juga meningkat. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan gitu Romo secara aktif? Iya. Ya, pertama saya setuju bahwa banyak kasus di masa-masa pandemi ini ya, karena mungkin aktivitas pertemuan antara suami istri, orang tua dengan anak itu menjadi semakin intens gitu kan. Yang tadinya banyak waktu mereka bisa sendiri, yang waktu mereka untuk dengan komunitasnya yang lain, dengan bersosialisasi dengan yang teman-teman yang lain, sekarang terbatas sehingga ketemunya ya itu lagi gitu kan. Dengan pasangan itu lagi ya, sehingga jadinya tingkat
terlalu saking seringnya ketemunya itu jadi dengan tingkat stres yang sekarang juga karena mungkin pandeminya nggak lewat-lewat, ekonomi juga lagi drop gitu-gitu kan, jadi banyak hal yang menyebabkan kekerasan rumah tangga itu menjadi meningkat seperti itu kan ya. Nah kalau kita bilang balik lagi mengenai yang tadi aktivitas yang pasif dengan yang aktif itu betul, saya setuju. Di beberapa buku-buku yang ada itu juga ada kayak semacam Pancasila itu ada lawannya gitu ya, ada Pancadharma gitu. Itu yang kalau yang sila ini kan lebih ke, kalau bahasanya kita bilang yang Buddha sering anjurkan kita itu adalah menghindari perbuatan yang tidak baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan sucikan hati pikiran gitu kan ya. Yang menghindari itu kan yang pertama tadi yang sila, winaya itu kan adalah menghindari. Nah sekarang adalah aktivitas yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baiknya gitu kan. Jadi saya setuju tadi kalau kita hanya sekedar yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh, nah itu kan lebih ke sifatnya preventif tadi ya, tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, tapi kan tentu kita tidak hanya stop sampai di situ. Itu kan harus ada perbuatan yang lebih advance lah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baiknya gitu kan. Nah, kalau yang berbicara poin ini, yang menarik itu di salah satu komunitas yang juga lumayan besar lah ya. Mungkin Michael pernah dengar lah, karena beberapa kali di sini kan pernah ada meditasi, salah satunya retreat itu yang dalam dengan komunitas Plum Village ini ya, Bante Thich Nhat Hanh, Venerable Master Zen Thich Nhat Hanh. Beliau itu membuat yang namanya 5 latihan sadar penuh. 5 latihan sadar penuh itu mencoba menerjemahkan yang namanya Pancasila itu dalam versi yang lebih aktif tadi, yang seperti Michael tadi bilang. Jadi tidak hanya mencegah tidak melakukan, tapi lebih ke aktivitas yang lebih melakukan aktivitas yang positifnya seperti itu. Jadi kalau di 5 latihan sadar penuh itu yang poin ketiga itu cerita mengenai cinta gitu ya, cinta sesungguhnya. Kalau di 5 latihan sadar penuh itu selalu start from mindfulness, sadar. Jadi saya tertarik dengan latihan ini ya, itu mereka menerjemahkan yang sila ketiga itu bahasanya jadi seperti ini. Sadar bahwa ada penderitaan yang kalau dilakukan dari penyimpangan perilaku seksual itu, saya bersedia untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab gitu loh, dan mencari cara agar pasangan, keluarga, dan masyarakat itu menjadi aman, terlindungi dari perilaku seksual yang menyimpang itu. Jadi itu ada yang lebih positifnya gitu ya. Kemudian ada kata-kata bahwa sadar bahwa yang namanya nafsu seksual itu bukanlah cinta sesungguhnya gitu, dan aktivitas seksual yang besar didorong oleh nafsu itu sering melukai diri sendiri dan juga melukai pihak lain. Nah, aku bertekad, nah itu ada kata-kata seperti itu ya, aku bertekad untuk tidak terlibat dalam hubungan seksual yang tidak dilandasi dengan cinta dan komitmen. Jadi di komunitas ini lebih ke Buddhis gitu ya. Jadi termasuk yang ikatan tanpa komitmen itu kalau bisa dihindari gitu. Jadi lebih baik yang dengan komitmen jangka panjang gitu ya. Ya baik dengan engage ya, bertunangan ataupun dengan perkawinan yang lebih sah lah seperti itu ya. Ada yang seperti itunya Michael. Jadi bukan hanya di komunitas ini juga, di komunitas lain juga ada yang namanya Pancadharma itu lawannya dari melakukan perilaku seksual yang menyimpang itu adalah dengan kesetiaan. Nah, setia, jujur dengan pasangannya gitu ya. Ini adalah lawan dari itu. Jadi lebih aktif. Jadi kita harus setia kepada pasangannya, harus jujur terhadap diri sendiri dan pasangannya. Ya termasuk tadi yang mungkin kejadian-kejadian tadi,
kalau kita memang ada keinginan yang lain gitu ya, misalnya tadi dengan variasi hubungan gitu harus disampaikan. Jadi jangan dipendam. Jadi kalau kita merasa tertekan kalau pasangan kita melakukan hal ini kita harus ungkapkan. Jadi itu kejujuran itu perlu, kesetiaan itu perlu, sehingga itu yang menjaga hubungan rumah tangga itu menjadi lebih utuh lah, harmonis. Ya, ya Romo ya. Betul. Ya. Siap, luar biasa Romo. Ini kalau sebetulnya masih banyak yang bisa kita bahas ya Romo ya. Terutama juga di banyak nih beberapa yang bilang nih mungkin kita perlu mengadakan next sesi di Kama Sutra nih Romo. Cuman ya boleh. Untuk malam ini mungkin ya bukan ini ya, bukan pakarnya hanya sekedar pernah baca dan tahu saja. Baik, terima kasih banyak nih Romo udah berkenan sharing malam ini. Mungkin kita karena waktu juga sudah hampir habis ya. Saya juga ingin memberikan informasi kepada teman-teman bahwa CD juga memberikan layanan konseling buat teman-teman yang membutuhkan, bisa menghubungi CD Call Center di nomor 0811 9873 300. Dan untuk minggu depan kita rencananya akan pindah nih teman-teman, dari IG Live kita akan pindah platform ke YouTube. Jadi kita akan live di YouTube ya. Minggu depan di Udayana TV bersama narasumber-narasumber lain yang tidak kalah menarik ya. Ini kita ada Profesor Dr. Pusparini, Prof. Sugianto, Ko Olwin, sama Ci Arlin gitu. Minggu depan di YouTube gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di acara Lamar bersama narasumber kita. Ya, Mike, sebentar ya, mungkin saya tutup dulu ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah sabar mendengarkan saya berbagi pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang tadi kesalahan, kekeliruan itu mohon maaf. Ya, ambil manfaatnya yang baik-baiknya saja. Kalau dia ada rasakan yang kurang baik, boleh dibuang sajalah, seperti itu ya. Terima kasih. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Wak Romo. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara Lamar. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Yo.